Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada ini karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di ayat kitab 2 Tawarik 27 hingga kitab Tawarik pasalnya yang ke-28 ya. 2 Tawarik 27 hingga 2 Tawarik ayat pasal yang ke-28. Saya akan membacakan di 2 Tawarik 27 ayatnya yang ke-6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan, ya. Jadi ada banyak pilihan dan setiap pilihan tentunya ada harga yang harus dibayar di dalam kehidupan ini. Nah, termasuk dalam pembacaan kita hari ini ya. Ada dua pemimpin besar ya. Yang pertama adalah Yotam begitu di pasal 27. Yang kedua adalah Ahaz begitu ya. Dua pemimpin ini memiliki tipe kehidupan yang berbeda ya. Nah, tadi saya membacakan yang bagian Yotam. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Yotam itu hidupnya berbeda daripada Ahaz. Kenapa? Yotam itu hidup mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Sehingga di dalam kehidupannya luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, dia boleh menjadi kuat. Dia bisa menghadapi segala sesuatunya, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Berbeda dengan Ahaz. Dan inilah sebenarnya kunci keberhasilan di dalam kehidupan seseorang, yaitu ketika kita memiliki hidup yang terarah kepada Tuhan. Ada hidup yang diarahkan kepada Tuhan, tetapi ada juga hidup yang diarahkan kepada yang lain, sehingga tidak akan ketemu ya di sana. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan hidup kita, antara hidup yang kita arahkan kepada Tuhan dengan hidup yang tidak kita arahkan kepada Tuhan, pasti akan berbeda. Oke, sama-sama kita bisa menjalani hidup misalnya. Tetapi dalam pengambilan keputusan, dalam menghadapi situasi, pasti akan berbeda. Satu akan lebih kuat, yang satu tidak akan lebih kuat. Kenapa? Karena yang satu lebih mengandalkan kepada kekuatannya diri sendiri. Sedangkan yang satu dalam keterbatasannya dia tahu, oleh sebab itu dia mengandalkan Tuhan. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Demikian juga di dalam masalah karir, ya, masalah keluarga, masalah kehidupan. Kita bisa membedakan setiap keluarga ya, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan pasti akan berbeda. Sama-sama menghadapi masalah yang sama pun pasti akan berbeda. Dan berdasarkan pengalaman saya, mungkin pengalaman kita bisa berbeda, tapi dari banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan, saya melihat orang-orang yang menghadapkan hidupnya kepada Tuhan, dia lebih kuat. Mereka lebih punya pengharapan. Mereka tidak akan mudah menyerah di dalam menghadapi semuanya itu. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka berpikir hidup ini tentang saya. Saya yang ngatur hidup saya. Sehingga ketika satu peristiwa terjadi, mereka akan melupakan Tuhan. Berbeda ketika mereka yang mengharapkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka tahu mereka punya Tuhan, selama masih ada Tuhan, mereka percaya Tuhan akan tolong. Sekalipun ya, mungkin masalah itu nggak pernah berhenti. Mungkin sakitnya juga nggak akan sembuh. Mungkin rumah tangganya juga nggak akan lebih baik. Tapi dia masih punya Tuhan yang akan menolong, menjaga dia untuk bisa menghadapi semuanya. Sedangkan mereka yang tidak menghadapkan hidupnya kepada Tuhan, mereka akan melakukan cara-cara yang lain.
Bukannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi justru menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu kondisi kesehatan kita, ekonomi kita? Arahkanlah kepada Tuhan dan percayalah, orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan hidup lebih bertanggung jawab. Dia akan hidup lebih sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dibanding dia menyenangkan hati manusia. Dan ini penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghadapkan hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah kita mengarahkan seluruh daya kemampuan kita kepada Tuhan? Atau kita masih lebih banyak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan relasi dengan orang-orang di sekitar kita, mengandalkan jabatan, mengandalkan kekuatan, bahkan mengandalkan keuangan kita. Semuanya itu bisa lenyap dalam waktu yang sekejap. Tetapi Tuhan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan, bahkan membiarkan kita. Karena Dia Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita lebih sering meninggalkan Dia. Tapi bukan berarti hal ini membuat kita jadi abai atau menganggap sesuatu yang gampangan. Justru ini menyadarkan kita untuk kita mau lebih hidup sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hadapkan hidup kita kepada Tuhan. 1 tahun Tuhan sudah memelihara memberkati hidup kita sampai hari ini. Semoga pengalaman tahun ini cukup membawa kita untuk kita senantiasa menghadapkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau boleh menjaga memelihara kami sampai hari ini. Kami sadar seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami. Kami masih hidup semau kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan boleh menolong, memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati setiap kami yang senantiasa hidup menghadapkan hidup kepada-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan pertolongan daripada-Mu. Berkati juga jika ada masih menghadapkan kepada hal-hal yang lain, tarik mereka kembali untuk mereka boleh mengarahkan hidup hanya kepada-Mu saja. Karena kami tahu Engkau Allah senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.